Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab. Kita tiba pada pembahasan Kejadian bab yang kedua. Dalam pengantar saya hari yang lalu, saya sudah menyampaikan bahwa kisah penciptaan yang pertama dalam kitab Kejadian itu berakhir di Kejadian 2 ayat 4a. Maka kisah penciptaan kedua dalam kitab Kejadian itu bisa kita baca mulai dari kitab Kejadian 2 ayat 4b yang berbunyi, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit dan sebagainya. Ada dua kisah penciptaan dalam kitab Kejadian. Kisah penciptaan yang pertama ada dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 4a. Sementara kisah penciptaan kedua itu baru dimulai pada Kejadian 2 ayat 4b. Apa yang membedakan dua kisah penciptaan ini satu sama lain? Kalau dalam kisah penciptaan yang pertama dalam Kejadian 1 tadi dikatakan bahwa Allah menciptakan dengan pola 6 hari plus 1 hari Sabat. Kejadian 1 sampai Kejadian 2 ayat 4a yang memuat kisah penciptaan pertama itu ditulis oleh kelompok para imam yang sangat menekankan pengajaran akan pentingnya keteraturan dan pentingnya liturgi hari Sabat. Oleh karena itu, penciptaan pun disusun dengan struktur 6 hari penciptaan dan 1 hari Sabat di mana Allah sendiri beristirahat. Sementara penulis kitab Kejadian bab 2 mulai dari ayat 4b sampai nanti selesai adalah bukan dari kelompok para imam, tetapi dari kelompok yang dinamakan sebagai kelompok Yahweh, kelompok Yahwis. Ciri utamanya adalah apa? Sebutan untuk Tuhan dalam kitab Kejadian 2 mulai ayat 4b adalah Tuhan Allah yang ditulis dengan semua huruf kapital atau semua huruf besar. Silakan nanti Anda melihat sendiri, membaca semua sebutan dalam kisah penciptaan yang kedua yang ditulis oleh kaum Yahweh ini menggunakan kata Tuhan Allah. Bukan Tuhan saja, bukan Allah, tetapi Tuhan Allah, semua dengan huruf besar. Nah, semua dengan huruf besar ini mau menerjemahkan kata apa? Kata YHWH atau kata Yahweh dari bahasa Ibrani. Sementara kalau kita melihat dalam kisah penciptaan pertama dalam Kejadian 1 yang dipakai adalah kata Allah atau Elohim. Itu yang kisah pertama. Sementara yang sekarang sedang kita bahas adalah kisah kedua. Semua menggunakan kata Tuhan Allah. Kemudian apa yang menarik, yang khas dari kisah penciptaan yang kedua ini? Yang sangat khas adalah apa? Bahwa Allah menciptakan pria, kemudian dari tulang rusuk pria itulah ia menciptakan wanita yang dikatakan sebagai penolong yang sepadan. Mari kita lihat ayat 21. Lalu Tuhan Allah, Yahweh, membuat manusia itu, manusia pria, tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Kemudian dikatakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku.
Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, jadi ada pengajaran tentang kesetaraan antara pria dan wanita. Wanita atau perempuan itu diambil dari tulang rusuk pria. Tulang rusuk ini kan bagian yang penting yang menjaga jantung, menjaga hati, ginjal, dan sebagainya. Artinya, kalau perempuan itu diambil dari tulang rusuk pria, maka dia tidak diambil dari misalnya tulang kaki untuk diinjak-injak, tetapi dari tulang rusuk yang dekat dengan hati, dengan jantung. Untuk apa? Untuk dicintai. Nah, pengajaran ini sangat khas hanya ada dalam kisah kedua dalam Kejadian bab 2. Dalam kisah penciptaan yang pertama tidak ada keterangan tentang hal ini, bahwa perempuan itu diambil bahannya dari tulang rusuk laki-laki. Karena kalau dalam Kejadian 1, para imam yang menulis Kejadian 1 tadi, kisah penciptaan yang pertama, sangat menekankan tentang kekuatan sabda. Allah mencipta dari ketiadaan, creatio ex nihilo dalam bahasa Latin. Sementara dalam Kejadian bab 2, para kelompok Yahweh, kelompok Yahwis ini tidak menekankan tentang kekuatan sabda, tetapi yang ditekankan adalah tentang kesetaraan, kesepadanan, penolong yang sepadan antara perempuan dan laki-laki itu. Maka mari saudara-saudari kita baca 2 ayat 18, dikatakan seperti ini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Semoga dalam keluarga pun antara suami istri kita saling menghormati, saling menjaga, karena kita itu sepadan satu sama lain. Tidak ada yang lebih dominan di hadapan Tuhan. Suami dan istri diajak untuk saling mencintai, saling menghormati, dan juga saling menjaga seumur hidup. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.